Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan proyek Sistem Informasi Koperasi Sekolah. Di sini kami akan menjelaskan proyek mengenai program yang kami buat. Kami mengambil bisnis dari koperasi di SMA Negeri 45 Jakarta dengan penanggung jawab dari Ibu Gaby sebagai koordinator dari koperasi sekolah tersebut. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Davina Pinati Azahra dengan NPM 4524210127. Tugas saya di sini adalah membuat program. Perkenalkan, nama saya Rauda Sakila dengan NPM 4524210123. Saya bertugas untuk menyusun laporan serta membuat workflow bisnis. Perkenalkan, nama saya Revani Usman, PM 4524210144. Saya sendiri bertugas membuat APL, DFD, UML. Perkenalkan, nama saya Naila Lia Kalista Salsabil dengan NPM 4524210075, bertugas mengerjakan IRD dan database. Baik, di sini untuk kelompok kami memilih metode perancangan konkuren. Jadi alasannya yaitu kami memilih metode ini adalah karena beberapa aktivitas pengembangan seperti analisis kebutuhan, perancangan sistem, dan dokumentasi dapat dilakukan secara bersamaan, sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien dan proses pengembangan lebih cepat. Untuk memperoleh kebutuhan sistem, kami melakukan wawancara langsung dengan owner atau pengelola koperasi. Dari hasil wawancara diketahui bahwa proses pencatatan stok, transaksi, dan laporan masih dilakukan secara manual, sehingga berpotensi terjadinya kesalahan pencatatan. Karena itu, dibutuhkan sistem informasi yang dapat membantu mengelola data secara lebih efektif. Dalam proses komunikasi, kami menggunakan metode wawancara langsung dengan owner. Kami mengajukan beberapa pertanyaan mengenai proses bisnis koperasi seperti pengelolaan barang, proses transaksi, pencatatan stok, serta pembuatan laporan. Hasil wawancara tersebut menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan sistem agar sistem yang dirancang sesuai dengan proses bisnis yang berjalan. Di sini saya akan menjelaskan aliran proses. Aliran proses yang kami pilih adalah aliran proses iteratif atau iteratif process flow. Kami memilih aliran proses ini karena sistem dapat dikembangkan secara bertahap. Setiap iterasi menghasilkan perbaikan berdasarkan evaluasi dari tahap sebelumnya, sehingga jika terdapat perubahan kebutuhan, sistem dapat disesuaikan tanpa harus mengulang seluruh proses dari awal. Dengan pendekatan ini, pengembangan sistem menjadi lebih fleksibel dan kualitas sistem dapat terus ditingkatkan hingga sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sebelumnya selamat siang. Kami mahasiswa dari Universitas Pancasila mengucapkan terima kasih karena udah mau menerima kami untuk penelitian proyek kami. Jadi kami mempunyai proyek untuk membuat website. Nah, website yang kami ingin buat itu mengenai tentang koperasi sekolah. Kenapa kami membuat website koperasi sekolah ini? Karena kami ngerasa di zaman sekarang ini kan koperasi sekolah yang kami tahu sistemnya itu masih manual. Untuk pelaporan dan pendataannya itu juga masih manual. Nah, kami ingin mempermudah karyawannya, staf koperasi sekolahnya supaya pendataannya bisa digital. Jadi dalam satu alur aja gitu. Nah, mungkin sebelumnya kita izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Davina Artemevia. Saya Revani Usman. Saya Rauda Sakila. Saya Naila Kalista. Sebelum kami wawancara, mungkin Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih ya kakak-kakak mahasiswa yang sudah berkenan datang ke tempat ini, sekolah kami di SMA Negeri 45 Jakarta yang berlokasi di Kelapa Gading. Saya Gabriela Cecilia, bisa dipanggil Ibu Gaby ya. Kebetulan saya juga adalah salah satu pengurus dari koperasi yang ada di sini. Baik, terima kasih Bu Gaby. Mungkin saya langsung izin untuk tanya ya. Untuk di SMA 45 ini pengelolaan koperasi sekolah itu saat ini gimana? Oke, baik, terima kasih. Sejauh ini koperasi di sekolah kita masih berjalan secara manual. Baik itu pencatatan barang hingga transaksi semuanya masih ditulis melalui buku. Jadi kalau kakak tadi bilang saya melihat koperasi masih manual, ya itu tidak jauh-jauh karena terjadi di tempat kami juga. Oke,
Oke, berarti semua masih bentuk pembukuan. Bentuknya gitu ya? pembukuan, betul, buku besar seperti itu. Oh, oke. Terus kalau misalkan di koperasi sekolah itu tuh kayak apa aja yang dijual atau yang terdapat gitu? Oke, pastinya di koperasi sekolah itu kita menjual alat tulis seperti pulpen, pensil, buku, kemudian juga kita jual makanan ringan yang yang dibutuhkan oleh anak-anak sekolah, lalu kita juga bisa fotokopi seperti itu. Pastinya sih yang memang kebutuhan sehari-hari peserta didik yang ada di sekolah ini. Berarti kalau misalkan selama ini kan masih tadi kayak yang Ibu bilang masih manual. Betul. Biasanya tuh kendala apa aja Bu selama proses manualnya ini? Ya pastinya sih lebih lambat ya. Pastinya lebih lambat karena ketika kita membuka data, ketika kita melakukan transaksi, semuanya berupa manual buku, jadi kemana-mana juga harus bawa buku besar. Nah, pastinya sih sangat berbeda dengan ketika pakai digital, semua orang bisa akses, apalagi yang namanya anggota dengan mudah diakses, kemudian less paper, ya kendalanya ya harus bawa kemana-mana, kemudian harus buka-buka data. Pastinya seperti itu, dan mungkin buku juga tidak bisa mewakili menu-menu yang ada di dalam dibanding dengan kalau pakai aplikasi pasti ada menu-menunya, foto-fotonya itu bisa semuanya bisa tersimpan di dalam. Lebih praktis ya. Iya, kemudian untuk menjual juga udah tinggal diupload kan, pastinya, lalu kemudian ketika beli tinggal barcode. Udah punya bayangan seperti itu tapi kita belum mumpuni untuk membuat aplikasinya. Oh, berarti Iya, bayangan-bayangannya sih ada, pasti akan lebih mudah, akan lebih bagus ketika menggunakan aplikasi. Tetapi karena memang semuanya juga sibuk, karena tugas utamanya bukan hanya koperasi, sehingga belum ada waktu yang luang untuk membuat itu, dan memang belum keterbatasan pengetahuan teknologi juga seperti itu. Berarti yang tadi itu masuk fitur yang diinginkan yang ada di dalam aplikasi ya? Iya, benar sekali Kak. Oh, yang lebih efisien. Apakah di dalam sebagai anggota, kan tadi ada anggota koperasi ya Ibu ya? Itu tuh diinginkan ada fitur untuk login sebagai anggota koperasinya atau tidak ya Bu? Pastinya ingin kalau sudah punya. Berarti Intinya kita belum punya aplikasinya, tapi pernah juga ada yang ngobrol-ngobrol bahwa enak juga ya kalau punya, jadi semua anggota itu bisa login. anggota Ya, tentunya mungkin akan dibatasin yang bisa diakses oleh anggota atau pengurus inti yang bisa diakses oleh pengurus inti, kemudian yang bisa terbatas hanya untuk anggota saja, atau juga yang bisa diakses oleh si konsumen, ya pembeli seperti itu. Oke. Berarti untuk misalkan pelaksanaan transaksi di koperasi itu dari staf guru sama siswa-siswi juga ya Bu? Iya, benar sekali. Semua bisa, keluarga sekolah semuanya bisa membeli. Oh, oke. Karena terkadang guru juga ya kekurangan, sekali-sekali pengen jajan. berarti yang Seperti itu. anggota koperasi tadi tidak terbatas di siswa saja ya Bu ya? Iya, justru banyakkan guru-guru dan teknik tenaga kependidikan juga menjadi anggota koperasi itu. Untuk nanti di aplikasinya ini data apa saja sih Bu yang perlu dipenuhkan gitu? Pastinya paling pertama adalah data para pengurus inti, kemudian anggotanya, karena kan harus berbadan hukum ya, koperasi yang berbadan hukum, kemudian dokumen-dokumen bahwa kita memang sudah berbadan hukum, sehingga ketika diakses oleh orang lain nggak merasa ragu bahwa untuk belanja di kita, karena memang kita udah berbadan hukum. Kemudian nama anggotanya, data-data anggotanya, lalu kemudian tentang transaksinya supaya lebih transparan, diketahui oleh semua anggota, tidak ada istilahnya curang, bisa diakses. Ada mungkin rumah untuk data transaksi, lalu kemudian rumah untuk barang yang dijual supaya bisa diakses seperti itu. Lalu kemudian apalagi ya mungkin bisa lah saran-saran dari kakak-kakak. Iya, benar-benar. Iya. Sudah dilihat. Oke. Untuk di bagian laporannya ada yang diperluin juga nggak? Oh, perlu banget pelaporan keuangan lah. Ya makanya tadi saya bilang transaksi. Kan kita selalu tiap tahun ada rapat anggota tahunan. Nah, itu perlu. Jadi selain kita ungkapkan berbentuk lisan, kalau kelewat mereka tinggal buka misalnya hasil rat 2026, 2027. Jadi data Bisa lebih lebih rapi, tersimpan, terdokumentasikan dengan baik. Tapi sebelum sampai ke tadi yang rat itu, laporan itu ada yang per bulannya gitu atau gimana Bu?
atau langsung ke yang tahunan aja? Sejauh ini untuk diumumkan kepada semua peserta anggota nggak bulanan, tahunan. Tetapi mungkin kalau misalnya ada anggota yang datang untuk lihat, ya boleh. Bukunya boleh dibukakan, seperti itu. Berarti kalau misalkan dari misalnya nanti kan kita bakal ada admin yang megang ibaratnya megang kuasa di aplikasi tersebut. Nah, itu berarti dia nggak perlu untuk pengadaan laporan bulanan atau Misalnya nih ada aplikasi nih, ya kalau udah ada aplikasinya pastinya udah mungkin linknya itu akan dibuka atau di-download oleh semua anggota sehingga mereka bisa mengakses. Tetapi kalau jago misalnya bagaimana mengolahnya, mungkin ada rumah-rumah tertentu yang dikunci, yang hanya pengurus inti, kemudian seluruh anggota, ataupun juga untuk dibuka untuk umum yang mau belanja di koperasi. Mungkin seperti itu sih harapannya ya. Iya. Karena kan kadang-kadang ada yang nggak boleh dibuka semua. Iya, yang Seperti data-data KTP kan nggak boleh. biasanya itu yang Nggak boleh pegang terbuka untuk admin atau yang ya pengurus inti pengurus inti, atau admin. pengurus ini. Seperti itu Kak. Ibu, dengan adanya aplikasi ini nanti, menurut Ibu apakah pengguna bisa menggunakan teknologinya dengan baik? Oh pastinya, karena sebenarnya di sini udah familiar dengan yang namanya teknologi, yang namanya IT. Cuman untuk membuat aplikasinya itu kan harus perlu orang-orang yang kompeten di bidang itu. Tetapi kalau hanya sekedar konsumen, pengguna pasti bisa. Karena semua yang punya juga sudah mendukung Android yang bagus, iPhone dan lain sebagainya. Ya, di zaman sekarang kayaknya zaman nggak ada ya yang sekarang, smartphone udah inilah, Yang memadai. kecuali Paupai. aduh. Ya, boleh naik. Kira-kira apa harapan terhadap aplikasi koperasi yang akan dibuat? Harapannya sih pastinya dapat mempermudah ya, dapat mempermudah pekerjaan baik itu untuk pengurus inti, anggota, bahkan juga untuk konsumen, sehingga harapannya koperasi ini semakin berkembang, semakin menjangkau banyak jiwa yang berkembang keluar sekolah, sehingga koperasinya makin maju, makin banyak untung, anggotanya semakin makmur, bisa jalan-jalan keluar kota setiap tahun. Kemudian rapi lah, terdokumentasi dengan rapi, sehingga juga ketika ada pengawas kan di koperasi itu kan ada yang namanya pengawas ya, tim keuangan, pengawas keuangan ya, kita bisa dengan gampang untuk menunjukkan hal itu dengan transparan. Seperti Dan kita itu, dengan lebih mudah diakses, baik itu dalam hal penjualannya maupun dalam hal aturan-aturan dan juga keterbukaannya di dalam pelayanan. Seperti itu. Berarti dari SMA 45 sendiri, kalau misalkan kita mencoba untuk mewujudkan keinginan SMA 45 untuk membuat website dan atau aplikasi dari koperasi ini, SMA 45 tersedia. Wah, mau banget. Siapa yang nggak mau dikasih? Dibuat kakak-kakak yang buatin. Nah, dengan senang hati, pasti mau banget. Kita akan menyambut dengan baik. Kita akan mungkin fasilitasi apanya nih. Ya, pokoknya kita akan dengan senang hati untuk menerima itu, dan pasti kita akan gunakan. Iya. Mungkin itu aja dari kita, kurang lebih mohon maaf, dan kita benar-benar berterima kasih banget karena dari Ibu dan SMA 45 sendiri juga udah mendukung proyek kami. Semoga semuanya nanti berjalan sesuai harapan kita semua. Terima kasih. Ilmunya nanti akan dibagikan ke kami, dan harapan saya sebagai seorang ibu di sini, kalian sukses, bisa menyelesaikan penelitian dengan baik, menyelesaikan studinya dengan baik, dan kalian bisa lebih berdampak di masyarakat. Amin. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan workflow bisnis koperasi sekolah. Di sini terdapat dua aktor, yaitu ada siswa dan petugas koperasi. Dimulai dari siswa datang ke koperasi, lalu proses siswa memilih barang, decision apakah barang tersedia. Jika iya, siswa menyerahkan barang ke petugas koperasi. Jika tidak, siswa memilih barang lagi. Di sini lanjut petugas mencatat barang, petugas menghitung total harga barang, lalu petugas memberikan info total pembayaran. Lalu lanjut ke sini siswa menerima info total pembayaran, proses siswa melakukan pembayaran, decision QRIS, jika iya petugas memberikan kode bayar, lalu siswa melakukan scan kode bayar, lalu siswa memasukkan nominal pembayaran.
Lalu di sini petugas memeriksa nominal pembayaran, decision apakah nominal pembayaran sudah sesuai. Jika iya, petugas mengkonfirmasi pembayaran sudah sesuai. Jika tidak, siswa memasukkan nominal pembayaran lagi. Tadi jika iya ini lanjut ke pembayaran sudah sesuai. Lalu petugas mencetak struk pembayaran, lalu proses petugas menyerahkan barang dan struk pembayaran ke siswa. Lalu lanjut di sini siswa menerima barang dan struk pembayaran dan selesai transaksi. Ini jika siswa melakukan pembayaran tunai, lanjut proses siswa memberikan uang untuk pembayaran. Lanjut di sini petugas menerima uang pembayaran, lalu petugas menghitung total uang yang diterima. Decision apakah nominal pembayaran sudah sesuai. Jika iya, pembayaran sudah sesuai, petugas mencetak struk pembayaran, petugas menyerahkan barang dan struk pembayaran ke siswa. Lalu terakhir siswa menerima barang dan struk pembayaran dan transaksi selesai. Di sini decisionnya jika tidak, maka petugas memeriksa kesesuaian nominal pembayaran. Decision lagi apakah nominal pembayaran lebih dari tagihan. Jika iya, maka petugas menghitung kembalian. Jika tidak, petugas menagih nominal uang yang kurang, lalu siswa memberikan uang untuk pembayaran lagi. Lalu yang tadi jika iya, petugas menyerahkan uang kembalian, siswa menerima uang kembalian, lalu pembayaran sudah sesuai. Lalu proses petugas mencetak struk pembayaran, lalu petugas menyerahkan barang dan struk pembayaran ke siswa, lalu siswa menerima barang dan struk pembayaran, maka transaksi selesai. Terima kasih. Oke, bisa dilihat dari diagram APL yang ada di sini. Pertama adalah ada modul manage info user yang terhubung dengan proses login. Modul ini berfungsi untuk mengolah data pengguna untuk memastikan hanya pengguna yang memiliki akses yang dapat masuk ke dalam sistem. Setelah login berhasil, pengguna dapat mengakses modul master. Bagian ini menjadi proses pengelolaan data utama, yaitu data barang, data siswa, petugas koperasi, dan kategori barang. Yang dari proses tersebut dihasilkan informasi yang akan digunakan pada pada bagian selanjutnya. Lalu pada bagian penjualan dapat petugas melakukan input penjualan, lalu akan didapatkan output info penjualan dan laporan penjualan. Lalu lanjut kepada bagian pembayaran. Proses pembayaran pada bagian ini memproses pembayaran dari transaksi penjualan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi pembayaran seperti yang di samping sebelah kanan ada info bayar, struk, dan laporan bayar. Oke, pada DFD ini ada dua, level 0 dan level 1. Level 0 di sini atau diagram konteks adalah hubungan antara aktor utama yaitu petugas koperasi dengan sistem koperasi yang kita bikin. Misalnya di sini ada dari petugas koperasi melakukan login, maka dari sistem akan memberikan info login. Begitupun seperti input user, kembalinya ada info user, sini ada input barang, info barang. Pada bagian input jual dia memiliki dua output ke si petugas, yaitu info jual dan laporan menjual. Di bagian bayar juga setelah di input bayar, maka akan dapat info bayar, info struk, dan laporan bayar. Oke, ini adalah DFD level 1 dari sistem koperasi sekolah. Diagram ini merupakan pengembangan dari diagram konteks atau DFD level 0 sebelumnya. Proses pertama adalah manajemen user. Pada proses ini, petugas koperasi melakukan login serta mengelola data pengguna. Data tersebut disimpan pada store user, kemudian sistem mengembalikan informasi user kepada petugas. Proses kedua adalah master. Proses ini digunakan untuk mengolah seluruh data utama yang dibutuhkan sistem, yaitu data barang, kategori barang, siswa, dan petugas dari data master sebagai referensi transaksi. Setelah transaksi diproses, data tersebut disimpan pada store penjualan dan sistem memasukkan informasi penjualan serta pelaporan penjualan. Proses terakhir adalah pembayaran. Proses ini memasukkan data pembayaran berdasarkan transaksi penjualan yang telah dilakukan. Sistem mengolah data tersebut dan menyimpannya pada data store pembayaran, kemudian menghasilkan informasi pembayaran, struk, dan laporan pembayaran.
Oke, di UML ada dua. Yang pertama yaitu use case. Di sini use case ada satu pemeran utama, yaitu petugas koperasi. Kenapa hanya satu? Karena di sini yang akan melakukan semua yang akan melakukan aktivitas dalam sistem hanya petugas koperasi ini. Pertama, petugas akan melakukan login, lalu petugas dapat mengatur seperti data petugas, barang, siswa, dan kategori. Data tersebut digunakan pada proses penjualan. Nah, karena itu ada panah ke penjualan dengan keterangan input. Lalu setelah transaksi penjualan selesai, petugas melanjutkan ke proses pembayaran. Dari proses pembayaran, sistem dapat menghasilkan cetak struk dan laporan bayar. Begitu pula dengan penjualan, dapat menghasilkan laporan jual. Lalu yang kedua di UML ada kelas diagram. Di kelas diagram ini terdiri dari 8 kelas utama, yaitu ada kelas user, petugas koperasi, siswa, jual, barang, detail jual, kategori, dan bayar. User digunakan untuk menyimpan data akun login. Petugas koperasi menyimpan data petugas yang mengelola sistem. Siswa menyimpan data pelanggan koperasi. Kategori dan barang digunakan untuk mengelola data barang yang dijual. Jual merupakan kelas yang menangani transaksi penjualan. Detail jual menyimpan rincian barang yang dibeli pada setiap transaksi. Bayar digunakan untuk mencatat proses pembayaran. Setiap kelas memiliki atribut dan menyimpan data dan metode yang digunakan sebagai fungsi operasi yang dilakukan. Seperti di sini user yang memiliki atribut ID user, username, dan password. Lalu di sini ada jual yang memiliki metode hitung grand total untuk menghitung keseluruhan total harga yang akan bayar. Lalu setiap kelas utama memiliki controller masing-masing yang berfungsi sebagai CRUD, itu tambah, ubah, hapus, dan mengambil data. Relasi antar kelas menunjukkan bahwa satu kategori memiliki banyak barang, satu siswa memiliki banyak transaksi penjualan, petugas menangani banyak penjualan, satu transaksi memiliki beberapa detail penjualan, dan setiap transaksi memiliki satu pembayaran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu IRD atau Entity Relationship Diagram. Di sini pada IRD Sistem Informasi Koperasi terdapat 8 entitas, yaitu ada petugas koperasi, siswa, jual, bayar, detail jual, barang, kategori barang, dan hubungan antar entitas ditunjukkan dengan relasi beserta kardinalitasnya. Yang pertama ada entitas petugas koperasi. Entitas petugas koperasi digunakan untuk menyimpan data petugas yang bertugas melayani transaksi. Entitas ini memiliki atribut ID petugas sebagai identitas petugas, ID user sebagai identitas akun pengguna, nama petugas, dan nomor HP. Petugas koperasi memiliki relasi melakukan dengan entitas jual dengan kardinalitas one to many, yaitu satu petugas dapat melakukan banyak transaksi penjualan, sedangkan satu transaksi hanya dilakukan oleh satu petugas. Selanjutnya, entitas siswa. Entitas siswa digunakan untuk menyimpan data pelanggan koperasi yang berasal dari siswa. Atribut yang dimiliki yaitu ID siswa, nama siswa, dan angkatan. Di IRD ini, siswa memiliki relasi melakukan dengan entitas bayar dengan kardinalitas one to many, yaitu satu siswa dapat melakukan beberapa pembayaran, sedangkan satu pembayaran hanya dimiliki oleh satu siswa. Selanjutnya ada entitas jual, merupakan tabel transaksi penjualan. Atributnya yang dimiliki ini ada ID jual, ID petugas, ID siswa, tanggal jual, dan grand total. Nah, di entitas jual ini memiliki 3 relasi, yaitu ada relasi melakukan dengan petugas koperasi one to many, terus relasi memiliki dengan detail jual one to many dengan satu transaksi terdiri dari beberapa detail barang. Kemudian relasi melakukan dengan bayar one to one, yaitu setiap transaksi hanya memiliki satu data pembayaran. Selanjutnya entitas bayar digunakan untuk menyimpan data pembayaran transaksi. Atributnya terdiri dari ID bayar, ID jual, dan status bayar.
Di IRD ini, buyer memiliki hubungan one-to-one dengan jual, sehingga setiap transaksi memiliki satu pembayaran. Selain itu, buyer juga berhubungan dengan siswa melalui relasi melakukan. Selanjutnya di entitas detail jual digunakan untuk menyimpan rincian barang yang dibeli dalam setiap transaksi. Atribut yang dimiliki ada ID detail, ID jual, ID bayar, ID barang, ID kategori, kuantiti barang, harga satuan, dan subtotal. Entitas ini menerima relasi one to many dari jual karena satu transaksi dapat memiliki banyak detail barang. Selain itu, detail jual juga memiliki hubungan dengan entitas barang. Selanjutnya, di entitas barang ini digunakan untuk menyimpan seluruh data barang yang dijual di koperasi. Di entitas barang, atributnya ini terdiri dari ID barang, nama barang, harga, satuan, dan ID kategori. Barang memiliki relasi one to many. Dengan detail jual, satu barang dapat muncul pada banyak transaksi. Nah, barang juga memiliki hubungan dengan kategori barang. Selanjutnya, yang terakhir ada entitas kategori barang yang digunakan untuk mengelompokkan barang berdasarkan jenisnya. Atribut yang dimilikinya ini ada ID kategori dan nama barang. Kategori barang ini memiliki relasi one to many dengan barang, yang berarti satu kategori dapat memiliki banyak barang, sedangkan satu barang hanya termasuk ke dalam satu kategori. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu bagian database. Yang pertama di sini database user digunakan untuk menyimpan data akun yang digunakan petugas untuk mengakses sistem. Tabel ini memiliki atribut ID user sebagai primary key atau PK dengan tipe data integer yang berfungsi sebagai identitas unik setiap pengguna. Selain itu, terdapat atribut username bertipe varchar untuk menyimpan nama pengguna dan password bertipe varchar untuk menyimpan kata sandi akun. Selanjutnya di sini ada petugas koperasi, digunakan untuk menyimpan informasi petugas yang mengelola transaksi di koperasi. Tabel ini memiliki ID petugas sebagai primary key atau PK bertipe integer, nama petugas bertipe varchar, nomor HP bertipe varchar, serta ID user bertipe integer sebagai foreign key atau FK yang menghubungkan data petugas dengan tabel user. Selanjutnya di sini ada tabel siswa yang digunakan untuk menyimpan data siswa sebagai pelanggan koperasi. Tabel ini memiliki ID siswa sebagai primary key atau PK bertipe varchar. Kemudian terdapat atribut nama siswa bertipe varchar dan angkatan bertipe integer yang menyimpan informasi tahun angkatan siswa. Tabel ini tidak memiliki foreign key atau FK karena menjadi tabel induk bagi transaksi penjualan. Kemudian di sini ada tabel kategori barang. Di tabel kategori barang ini digunakan untuk mengelompokkan barang berdasarkan jenisnya. Tabel ini memiliki ID kategori sebagai primary key atau PK bertipe integer dan nama barang bertipe varchar yang pada implementasi database digunakan sebagai nama kategori. Tabel ini tidak memiliki foreign key atau FK karena menjadi referensi bagian bagi tabel barang. Kemudian di tabel barang digunakan untuk menyimpan seluruh data barang yang di tabel barang digunakan untuk menyimpan seluruh data barang yang dijual di koperasi. Tabel ini memiliki ID barang sebagai primary key atau PK bertipe integer, nama barang bertipe varchar, harga bertipe desimal, satuan bertipe varchar, serta ID kategori bertipe integer sebagai foreign key-nya yang menghubungkan setiap barang dengan tabel kategori barang. Selanjutnya di tabel jual ini digunakan untuk menyimpan data transaksi penjualan. Tabel ini memiliki ID jual sebagai primary key atau PK yang bertipe integer. Selain itu terdapat ID siswa sebagai foreign key-nya yang menghubungkan transaksi dengan tabel siswa. ID petugas sebagai foreign key yang menghubungkan transaksi dengan tabel petugas koperasi. Kemudian terdapat atribut tanggal jual bertipe date dan grand total bertipe desimal untuk menyimpan total pembayaran transaksi. Kemudian di detail jual digunakan untuk menyimpan rincian barang
yang dibeli pada setiap transaksi. Tabel ini memiliki ID detail sebagai primary key atau PK bertipe integer. Tabel ini juga memiliki beberapa foreign key, yaitu ada ID jual yang terhubung ke tabel jual, ID barang yang terhubung ke tabel bayar, ID barang yang terhubung ke tabel barang, dan ID kategori yang terhubung ke tabel kategori barang. Selain itu, terdapat atribut quantity barang yang bertipe integer, harga satuan bertipe desimal, dan subtotal bertipe desimal. Sebagai hasil perhitungan jumlah barang dikalikan harga satuan. Dan yang terakhir di sini ada tabel bayar yang digunakan untuk menyimpan informasi pembayaran dari setiap transaksi. Tabel ini memiliki ID bayar sebagai primary key atau PK bertipe integer, ID jual bertipe integer sebagai foreign key-nya yang menghubungkan pembayaran dengan tabel jual, serta status bayar bertipe enum yang digunakan untuk menunjukkan status pembayaran seperti diproses, selesai, atau dibatalkan. Sini saya akan menjelaskan layout dari sistem informasi koperasi sekolah. Yang pertama ini adalah halaman login yang akan ada untuk login, dan nanti akan ada logo, terus judul koperasi sekolah sama subjudulnya yang berisi nama sekolahnya. Lalu sebenarnya ada judul untuk informasi login petugas dan apa saja subjudul untuk apa saja yang akan dimasukkan. Nah, di sini ada username yang harus dimasukkan sama password serta data login. Lalu di halaman selanjutnya itu ada kasir. Di kasir ini ada yang pertama ada sidebar yang berisi menu-menu dari sistem informasi koperasi sekolah, juga ada logo dan judul. Terus di sini juga ada daftar yang berisi kasir sama teks, terus keterangan hunian administrator serta tanggalnya. Lalu juga ada fitur pencarian, ada fitur kategori yang nanti akan di drop down, serta ada button pembayaran yang nantinya ketika diklik akan langsung masuk ke menu transaksi. Di sini juga ada card barang yang berisi gambar barang, nama barang, harga, kategori barang, serta button keranjang untuk tambah barangnya ke keranjang. Lalu selanjutnya ada menu transaksi, sama di sini software yang nanti ada button teksnya akan pindah sesuai menu yang dituju. Lalu di sini juga ada keranjang yang menampilkan nama barang, harga, jumlah, subtotal, dan aksinya yang bisa untuk menghapus barang apabila tidak jadi pembelian. Lalu di sini ada teks yang nanti akan melampirkan total item dan total belanjanya. Lalu ke struk ini ada nama pembeli yang harus diisi untuk mencetak struk. Lalu ada keterangan grand total, terus metode pembayaran yang menggunakan apa. Terus di sini total harga, total yang dibayarnya berapa, dan kembaliannya berapa. Lalu juga ada untuk status pembayaran di sini apa. Setelah itu di sini ada button untuk simpan pembayaran dan cetak struk. Lalu di menu selanjutnya itu ada barang. Saat barang masih sama, berbeda datanya akan sesuai dengan urutan menunya. Di sini juga sama ada fitur pencarian, kategori, tambah kategori, dan ada fitur tambah barang. Ini juga ada card barang yang nanti akan berisi gambar barang, terus nama barang, harga, kategori barang, sama ada button untuk editnya. Lalu ada data siswa, saat barang masih sama. Lalu ada fitur pencarian, fitur untuk kategori angkatan, serta tanda siswa. Lalu akan menampilkan tabel yang berisi nomor ID siswa, nama siswa, angkatan, dan aksinya. Aksi ini untuk mengedit dari data siswa tersebut. Di sini ada menu data petugas, saat barang masih sama, dan nanti data teks akan pindah. Lalu di sini ada fitur pencarian dan tambah petugas. Terus juga akan memintakan tabel yang berisi nomor, ID petugas, nama petugas, username untuk minta login, nama HP petugas, serta aksi. Di sini adalah untuk melihat kita akan mengedit. Lalu di sini ada menu
penjualan, sebenarnya masih sama. Di sini ada untuk memfilter dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dan menampilkan data penjualannya sesuai dengan tanggal dipilih. Terus juga ada fitur pencarian. Ini fitur cari untuk yang menyelesaikan tanggal. Lalu juga ada informasi tentang total transaksi, total penjualan, dan barang yang terjual di bulan tersebut. Lalu ada tabel yang menampilkan harga dijual, tanggal, nama pembeli, total item, total belanja, status, dan detailnya. Yang akan di detailnya nanti akan menampilkan barang apa saja yang dibeli dari si pembeli ini. Lalu juga ada button untuk pengambilan laporan penjualan sama barang terjual. Nah, setelah itu juga ada menu pembayaran. Menu pembayaran ini juga sama, dia menampilkan bisa fitur pilih tanggal, terus fitur cari tanggal berapa, terus ada fitur pencarian, ada informasi pembayaran harian sama pembayaran bulanannya. Lalu ada tabel menentukan ID bayar, ID jual, tanggal, nama pembeli, total belanja, dan status dari pembayarannya. Lalu juga ada untuk membuat laporan pembayaran. Sekian dari penjelasan program yang telah kami buat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.